Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Oke, untuk pertemuan sekarang kita adakan kuis ya. Seperti halnya ranking 1, mungkin untuk kalian udah pada familiar gitu ya untuk tentang game ranking 1 ini. Siap, Yang Bu. mana dengan materinya itu yang telah kita bahas 2 minggu ke belakang, 2 minggu yang lalu tentang keberadaan Hindu, Buddha di Nusantara. Untuk ketentuannya itu ada soal yang pilihan ganda dan juga ada soal yang hubungan sebab akibat yang mungkin nanti Ibu akan bacakan tentang ketentuan pengisian hubungan sebab akibat tersebut. Terus juga ada soal yang akan kalian pilih dari nomornya gitu yang menurut kalian benar. Nah, nanti setiap soal itu akan saya hitung yang mana setelah waktunya habis kalian nantinya angkat jawaban kalian. Setelah itu nanti akan saya tunjuk untuk mengemukakan alasan dari jawaban kalian. Nah, untuk ketentuan dalam menjawab hubungan sebab akibatnya itu pilihannya yang A, jika pernyataannya betul, alasannya betul, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang B, jika pernyataannya betul, alasannya betul, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C, jika pernyataannya betul dan alasannya itu salah. Yang D, jika pernyataannya salah dan alasannya betul. Yang E, jika pernyataannya dan alasannya keduanya itu salah. Gitu. Oke, gimana semuanya udah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke. Kita Mengerti, mulai Bu. ya. Kita mulai, saya akan share screen. Gimana, udah ada? Udah. Oke. Nah, oke, kita mulai. Silahkan. Sebentar. Untuk soal yang nomor 1 itu, runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa yang A. Pemberontakan Sading, yang B. Perang Paregreg, yang C. Pemberontakan Kuti, yang D. Perang Bubat, yang E. Pemberontakan Semi. Oke. Oke, semuanya angkat jawabannya. Ya, ini adalah jawaban yang benar. Nah, Alhamdulillah. yeay. Untuk jawaban kali ini, silahkan kepada Mutma untuk mengemukakan alasannya. Kenapa sih perang Paregreg? Iya Ibu, makasih. Setahu saya, perang Paregreg itu perang antar saudara antara Wiratmawardhana dengan di Wiratbumi, setahu saya. Yang mana soal kedua ini perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat, terutama karena letaknya yang strategis di tepi Selat Malaka. Betul atau salah pernyataannya? Oke, jawaban yang betul adalah betul. Ya, kepada Alisa silahkan kemukakan jawabannya. Izin menjawab, Bu. Alasan saya kenapa memilih benar karena kalau tidak salah itu pada abad ke-7 ada para saudagar dari Cirini datang ke Kerajaan Sriwijaya. Nah, mereka tuh melakukan transaksi perdagangan di situ tuh. Lalu selain dari letak geografisnya, ternyata Kerajaan Sriwijaya juga memiliki hasil alam seperti rempah, terus juga kayu cendana, kapur barus, kemenyan, besi, timah, dan juga emas, Bu. Yang yang dibutuhkan oleh mereka kayaknya, Bu. Kerajaan Sriwijaya
itu sendiri terletak di daerah yang sangat strategis, yaitu di tepi Selat Malaka, yang mana hal tersebut sangat mendukung bagi perkembangan perdagangan kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Kalian pilih yang mana adanya akulturasi antara agama dan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan lokal di Indonesia dalam hal seni bangunan candi tersebut. Manakah candi yang bercorak Hindu? Dari candi. Oke. Jawaban yang betul adalah Candi Dieng dan Candi Prambanan. Oke, silakan kepada Nailul untuk mengemukakan jawabannya. Izin menjawab Bu. Jadi Ya. Candi Hindu itu memiliki karakteristiknya sendiri. Antara lain, yang pertama, bentuk candinya itu lebih ramping dan tinggi menjulang. Kemudian atapnya pun memiliki bagian yang bernama ratna yang berbentuk runcing. Nah, jika dilihat dari gambar yang disajikan, Candi Dieng dan Candi Prambanan merupakan candi yang termasuk corak Hindu begitu Bu. Sekian dari saya. Yang mana biasanya candi Hindu itu berbentuk lebih ramping dan menjulang tinggi. Terus terdapat bentuk ratna, benar ya, di puncaknya, yang mana bentuk atap yang meruncing, yang mana biasanya menjulang tinggi ke atas disertai dengan bentuk seperti kerucut gitu, yang mana makin lama itu makin mengecil. Terus biasanya pada pintu masuk candi Hindu itu terdapat kepala kala yang dimana dilengkapi dengan rahang di bawah dan menghadap ke arah barat gitu biasanya pintunya itu. Terus biasanya itu berbentuk komplek percandian gitu ya, yang mana candi utamanya itu ada di belakang Candi Perwara, contohnya seperti Candi Prambanan. Nah, terus adanya arca Dewi Trimurti. Terus struktur candinya itu dibagi ke dalam 3 bagian, yang mana ada Burloka, Burvarloka, dan Svarloka. Selanjutnya itu ada umumnya tempat pemakaman raja dan tempat penyembahan para dewi. Itu ciri-ciri pada candi Hindu. Soal nomor 4 itu, dikenalkannya sistem kasta pada masyarakat Buddha merupakan wujud pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia. Betul atau salah? Silahkan. Oke. Jawabannya. Ya, jawaban yang benar adalah salah ya. Oke, silakan deh Muhammad Nailul lagi untuk mengemukakan jawabannya. Kenapa gitu bisa salah? Baik Bu. Alhamdulillah sebelumnya benar lagi. Jadi izin menjawab Bu. Jadi kenapa jawaban saya memilih salah, karena sistem kasta itu ternyata hanya ada di Hindu Bu. Jadi di Buddha sendiri, Siddhartha Gautama pun menolak adanya perbedaan status sosial atau kasta itu, karena menurut dirinya manusia itu setara di hadapan Tuhan atau Dewa. Sekian. Yang mana wujud pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu bagi masyarakat Indonesia antara lain berkembangnya teknologi pembuatan candi, dikenalkannya sistem kastanya itu pada masyarakat Hindu, bukan pada masyarakat Buddha. Sedangkan tadi soalnya itu pada masyarakat Buddha ya. Nah, selanjutnya mulai dikenalkannya konsep raja dan kerajaan. Terus mulai dikenalkannya aksara dan kesusastraan, dan mulai dikenalnya sistem kepercayaan atau agama Hindu-Buddha. Soal selanjutnya, silahkan. Alasan kerajaan Sriwijaya dikategorikan sebagai negara maritim adalah yang A. menjadi pusat agama Buddha, pertanian dan kekuasaan di Nusantara. Yang B. dapat menguasai negeri-negeri di seberang laut. Yang C. menguasai perdagangan dan berlayar di Semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Selat Sunda.
Yang D. Menguasai perdagangan dan pelayaran dengan Mataram kuno, Singosari, dan Majapahit. Yang E. Menjadi pusat perdagangan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Oke. Jawabannya silahkan angkat. Iya, Nail. Oke. Jawaban yang benar adalah C. Menguasai perdagangan dan berlayar di Semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Oke, kepada Mutma, silahkan kemukakan jawaban. Kenapa sih memilih C? Karena tuh kerajaan Sriwijaya tuh letaknya yang sangat strategis antara Semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Jadi kerajaan ini tuh dikenal sebagai kerajaan maritim. Oke, betul ya. Tadi pernyataannya Mutma, yang mana kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan Hindu di Indonesia, yang merupakan kerajaan yang besar, yang berpengaruh di Asia Tenggara, dan pada masa itu kerajaan Sriwijaya dikategorikan sebagai negara maritim. Betul. Oleh karena menguasai perdagangan dan pelayaran di Semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Selat Sunda, yang mana merupakan perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara. Bukti bahwa masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha memiliki kearifan sosial atau kearifan lokal maksudnya. Dalam menerima kebudayaan asing adalah yang pertama, fungsi candi-candi di Indonesia sama dengan fungsi candi di India. Kedua, di Indonesia berfungsi sebagai tempat peribadatan dan makam. Ketiga, candi-candi di Indonesia dibangun oleh Indonesia dan Brahmana dari India. Yang keempat, beberapa candi di Indonesia berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada arwah leluhur. Oke, udah kelihatan? Silakan turunkan lagi. Jawaban yang benar adalah nomor 4, yang mana beberapa candi di Indonesia berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada arwah leluhur. Oke, kepada Alisa silahkan kemukakan jawabannya. Ya Bu, izin mengemukakan alasan karena menurut saya itu adanya akulturasi gitu dari candi-candi di Indonesia dengan agama Hindu-Buddha itu. Nah terus juga contohnya tuh seperti relief di Candi Borobudur Bu. Baik, mungkin itu Bu. Mohon maaf. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha membawa pengaruh besar di berbagai bidang, yang mana kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, setiap kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan turun-temurun, yang mana dengan masuknya kebudayaan India yaitu Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia itu sendiri. Nah, namun kebudayaan asli di Indonesia tidak begitu luntur dengan adanya masuknya gitu kebudayaan Hindu-Buddha, yang mana kebudayaan yang datang dari India tersebut mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan Nusantara. Maka dari situ terjadilah proses akulturasi budaya di Nusantara. Oke, untuk kuis sekarang berarti juara pertamanya yaitu selamat kepada Muhammad Nailul Faza. Yeay. Nanti hadiahnya menyusul ya. Siap, Bu. Oke. Makasih, Bu. Juara keduanya tadi Ibu lihat Alisa Fitria. Salah 2 ya, Alisa. Ya Bu, alhamdulillah. Makasih Bu. Oke, yang ketiga Mutma. Yeay. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nanti belajar lagi, belajar sejarah supaya kalian lebih berwawasan tentang sejarah di Indonesia. Cakep, Bu. Oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Jumpa lagi. Oke.